Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Teknologis Indonesia yang sebelumnya sudah memperkenankan kepada saya untuk menjadi salah satu pembicara terkait dengan webinar yang diadakan dan temanya yaitu adalah terkait dengan sidik cepat pasca bencana. Jadi sebenarnya kalau boleh cerita sedikit ya kemarin sebelumnya Teknogis sempat menghubungi melalui Mbak Listiana. Kira-kira materi apa yang bisa diangkat untuk webinar yang mungkin masih satu jalur ataupun masih punya kesinambungan dengan kondisi Indonesia yang sekarang ya Mbak ya. Kalau kemarin kita sempat diskusi pertama mungkin terkait dengan karbon dan lain sebagainya, saya pikir ada satu tema nih yang kebetulan tema ini masuk ke dalam bidang saya di pemetaan infrastruktur dan juga hangat apabila kita kaitkan dengan kondisi kebencanaan yang ada di Indonesia, terutama mengingat kondisi cuaca, kondisi iklim, kondisi geomorfologi, maupun kondisi geologi Indonesia yang sebenarnya tidak bisa lepas dari eh, kondisi kemungkinan terjadinya bencana. Jadi kita coba angkat tema ini, mudah-mudahan bisa menjadikan wawasan yang membuka pikiran kita, lebih aware terhadap bencana yang ada di Indonesia, dan bisa aware juga kalau misalkan Indonesia ini sebenarnya sudah memiliki teknologi yang dikembangkan anak bangsa sendiri, dikembangkan juga sama Teknogis, bahkan sudah mulai digunakan di berbagai kesempatan apa ya, kesempatan pekerjaan yang hubungannya dengan mapping dan hubungannya dengan kebencanaan untuk proses mempercepat pembangunan yang lebih baik. Pembangunan yang lebih baik ini adalah pembangunan pasca bencana apabila kondisi infrastruktur yang ada berdampak dari bencana yang sifatnya baik itu lokal maupun regional. Ini juga sekilas tadi kalau misalkan disampaikan oleh Mbak Listiana, kembali lagi saya salam kenal, saya Irfan Lutfi Riyadi, saat ini tercatat sebagai member non-key person di SMAC Internasional dan juga di PT Semesta Integrasi Digital ataupun Karirmu terkait dengan Land Surveyor Online Trainer. Dan sebelumnya saya juga alumni Teknogis, Mbak Listiana di tahun 2018 sampai 2020 untuk drone pilot. Dan sampai saat ini juga saya lebih banyak berkecimpung di dunia yang hubungannya terkait dengan infrastruktur maupun pembangunan maupun yang ke arah ranah-ranah teknik sipil karena saya juga kemarin sempat melanjutkan jenjang pendidikan di teknik sipil selain dari S1-nya di geografi lingkungan. Nah, kalau misalkan kita membicarakan terkait dengan keadaan ataupun kondisi pasca bencana di Indonesia dan juga terkait dengan infrastruktur yang ada di Indonesia yang sedang berkembang pesat, apalagi kita melihat dari kondisi peraturan-peraturan yang ada di Indonesia yang mengharuskan infrastruktur Indonesia itu dengan cepat berkembang dan mengalami pembangunan-pembangunan yang signifikan. Tetapi kita juga tidak bisa berlepas diri dari kondisi geologis, geomorfologis, maupun iklim yang tadi saya katakan di awal di area Indonesia sendiri, karena akan sangat bersinggungan terus. Bagaimana pembangunan ini ada, tetapi unsur potensi kebencanaan dan tingkat kerawanan ataupun risiko bencana ini juga tetap mendampingi gitu. Nah, artinya kita harus eh, bersinergi apakah dari sisi mitigasinya, ataukah dari sisi eh, pembangunannya, ataukah dari sisi pasca bencana ataupun post disasternya. Saya coba masuk pertama dari kondisi infrastruktur di Indonesia sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, nah kita coba berkaca dari undang-undang yang ada saja,
yaitu terkait dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional atau RPJP nasional yang disusun di tahun 2005 dan akan bergerak di 2005 sampai 2025, bahwa isinya salah satunya itu mengandung terkait dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu agenda utama untuk pembangunan nasional di Indonesia. Nah, pembangunan dan pengembangan infrastruktur ini apa saja? Ada beberapa aspek infrastruktur yang masuk ke dalam sisi pembangunan dan pengembangan yang dikonsenkan oleh RPJP nasional ini. Salah satunya ada infrastruktur energi, infrastruktur jalan, infrastruktur transportasi, air bersih dan sanitasi, serta telekomunikasi. Nah, untuk mempersempit ranah pembicaraan kita pada pagi sampai selesai ini nanti, kita akan coba konsen kepada dua jenis infrastruktur ya, atau malah ini satu tetapi ada sedikit perbedaan di dua infrastruktur ini. Yang pertama adalah infrastruktur jalan. Nanti akan kita kaitkan dengan kondisi jalan raya yang ada di Indonesia atau di beberapa lokasi yang menjadi studi kasus bahan pembicaraan di webinar kali ini. Kedua yaitu terkait dengan infrastruktur transportasi yang coba saya angkat, yaitu adalah terkait dengan jalur ataupun rel dari kereta api yang ada di Indonesia, karena kebetulan fokus saya selama beberapa tahun belakangan adalah terkait dengan infrastruktur jalan maupun jalur kereta api. Nah, lalu ada dua pembagian ya tadi ya. Ada dua pembagian di infrastruktur jalan maupun infrastruktur transportasi ataupun infrastruktur lain, yaitu adalah perkereta-apian yang akan kita bahas, di mana kita kembali mengkaitkan undang-undang terhadap apa yang akan kita bicarakan. Kita akan coba masuk ke Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas ataupun angkutan jalan, bahwa yang masuk dalam infrastruktur jalan tadi adalah prasarana meliputi jalan, jembatan, terminal penumpang dan barang, serta ada fasilitas pendukung lain berupa marka, rambu, trafik, serta jaringan angkutan yang ada. Nah, di sini kita tadi sudah sepakati untuk mempersempit ranah pikir kita di infrastruktur, yaitu terkait dengan jalan terlebih dahulu atau jalan dan bersinggungan dengan jembatan. Karena nanti ada contoh yang jalan dan jembatan. Lalu dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, yaitu tentang perkeretaapian. Nah, di perkeretaapian ini juga ada jenis infrastruktur lagi nih, jenis infrastruktur perkeretaapian yang meliputi jalur rel dan jembatan, stasiun dan depo, sistem persinyalan, kelistrikan, serta peron dan jalur langsir. Nah, ini hubungannya juga dengan stasiun. Tetapi kita akan persempit juga di jalur rel dan jembatan. Jadi jalan rayanya nanti mungkin jalan dan jembatan, dan jalur kereta apinya, tentang perkeretaapiannya, kita juga akan mempersempit di jalur rel dan jembatan. Kenapa kita coba mempersempit? Agar kita bisa kena nih contoh penggunaan, tadi kan mapping LiDAR ya, bagaimana penggunaan mapping LiDAR-nya untuk infrastruktur. Ya, kita kecilkan ranahnya, kita persempit areanya, yaitu di pasca bencana kalau misalkan terkena dengan infrastruktur jalan dan jembatan, baik itu jalan raya maupun eh, jalan ataupun jalur rel dari kereta api itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita lihat dari data yang coba saya kutip dari Badan Pusat Statistik dan Dinas PU ya, ini untuk kondisi di Semarang ataupun sekitaran Jawa Tengah. Untuk panjang ruas jalan di Indonesia saja di tahun 2020, artinya saya coba membandingkan dua data di 2 tahun ya. Yang pertama di 2020 itu jalan di Indonesia sudah ada sepanjang 545.155 kilometer. Ya, kita tidak tahu ya, mungkin kondisinya ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang merupakan jalan nasional, jalan arteri, jalan lokal, dan lain sebagainya. Sementara panjang ruas jalan di Indonesia untuk tahun 2022 itu terjadi penambahan panjang ataupun penambahan panjang ruas jalan
sampai ke 549.161 kilometer. Artinya ada penambahan panjang ruas jalan sepanjang 4.000 kilometer dalam kurun waktu 2020 sampai 2022, yaitu kurun waktu 2 tahun atau 3 tahun kalau dihitung dari 2020-nya. Nah, terlebih dengan masa pemerintahan sebelumnya yang sangat gencar untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur, terutama jalan ya, artinya akan dan sudah lebih panjang lagi penambahan ruas jalan sampai saat ini rekan-rekan semua. Bahkan penambahan ruas jalan tol saja yang kita tahu, yang kemarin mungkin dari ujung barat Pulau Jawa dan timurnya itu ada di sekitar Bondowoso ke atas ya, sekarang hampir menyentuh ke arah Banyuwangi. Nah, artinya pasti akan ada penambahan panjang ruas jalan. Begitu juga dengan tol yang ada di Kalimantan Timur, tol yang baru yang ada di Pekanbaru, Riau, dari arah Medan ke Aceh dan lain sebagainya. Nah, ini artinya selalu ada pertumbuhan dan pengembangan sesuai dengan apa ya, makna dari RPJP nasional tadi, bahwa Indonesia itu harus ada pengembangan dan pembangunan infrastruktur dan sudah terbukti dari data pertumbuhan panjang ruas jalan yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan panjang ruas jalur kereta api karena kita akan membahas kereta api dan jalan tadi, di mana panjang ruas jalan ataupun jalur kereta api di Indonesia tahun 2020 itu panjangnya adalah 6.326. Sementara di 2022 sudah mencapai angka 6.642. Artinya dalam rentang 2 tahun juga sudah ada penambahan panjang ruas jalur kereta api sepanjang 316 kilometer dan ini merupakan angka yang cukup signifikan ya karena ini adalah jalur kereta api yang notabene-nya pembangunannya akan lebih memakan banyak waktu, biaya maupun banyak disiplin ilmu yang bergerak di bidang ini untuk melakukan pembangunan ini sampai bisa menyentuh angka 316 kilometer. Bahkan di tahun 2025, data terbaru yang kita dapat saat ini sudah sepanjang 6.900 kilometer. Artinya ada penambahan sekitar 200-an atau 300 kilometer kembali lagi sampai di 2025. Dan ini mencakup pembangunan double track seperti gambar di sebelah kiri bawah yang bisa kita lihat ada double track dan double double track, ada juga pembangunan jalur yang ada di kereta yang ada di Sulawesi Makassar ya, Sulawesi Selatan, juga ada pembangunan jembatan, bahkan di Solo kita punya jembatan ya di atas itu baru juga untuk lalu lintas kereta api yang ada di sana sehingga tidak mengganggu jalan sehingga menjadi perlintasan yang tidak sebidang. Nah, ini juga merupakan satu kondisi di mana infrastruktur Indonesia itu menjadi sangat berkembang dan masif akan adanya pembangunan. Lalu, bagaimana dengan kondisi kebencanaan di Indonesia? Kalau tadi kita bicara akan ada singgungan terus-menerus antara kondisi infrastruktur dan kebencanaan. Nah, kita berkaca dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga. Nah, jadi ini undang-undang juga tentang penanggulangan bencana bahwa sebenarnya bencana itu dikategorikan ada 3 kategori. Nah, ini untuk di Indonesia sendiri. Yang pertama adalah bencana alam, kedua adalah bencana non-alam, ketiga adalah bencana sosial, di mana bencana alam ini meliputi gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologi. Lalu ada bencana non-alam yang masuk ke dalamnya adalah kegagalan teknologi ataupun epidemi, wabah penyakit, serta bencana sosial yang mungkin eh, terkadang terasa juga di Indonesia itu adalah konflik sosial ataupun teror ya. Tetapi kita balik lagi akan mengkerucutkan keadaan ataupun kondisi bencana yang kita bahas pada pagi hari ini kepada dua, yaitu terkait dengan banjir dan longsor. Jadi bencananya kita kerucutkan, tadi infrastrukturnya juga kita kerucutkan sehingga kita dapat kondisi infrastruktur yaitu jalan raya dan jalur kereta